Yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, sehingga dia seolah-olah menjadi sendirian. Karena selama ini yang bertanggung jawab dalam kehidupan adalah bapaknya. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak yatim secara adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah pada episode ini kita ingin membahas tentang akhlak kepada anak yatim. Yatim itu dari kata yutmun. Yutmun itu artinya kesendirian. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, sehingga dia seolah-olah menjadi sendirian. Karena selama ini yang bertanggung jawab dalam kehidupan adalah bapaknya. Inilah yang disebut dengan anak yatim. Oleh karenanya, sebagai pengganti dari bapaknya, kaum muslimin harus memberi perhatian kepada anak yatim, memperlakukan anak yatim dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah itu dengan apapun, dengan siapapun juga. Wabil walidaini ihsana. Berlaku baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Wabizil qurba, kepada kerabatmu. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang miskin. Wal jari zil qurba, wal jaril junubi, was sahibi bil jambi, wabnis sabil. Lalu berlaku baik juga kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahayamu. Ini merupakan penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa salah satu yang harus kita perlakukan dengan baik adalah anak yatim. Di dalam surat An-Nisa ayat 127, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa antaqumu lil yatama bil qisti wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak yatim secara adil. Perlakukan anak yatim dengan adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah pasti akan memberikan pahala kepada siapa saja yang melakukan kebaikan. Meskipun orang lain tidak tahu kita berbuat baik, tapi Allah mengetahuinya. Allah pasti memberikan balasan, bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau kita perlakukan anak yatim dengan baik, maka kita akan mendapatkan keutamaan. Keutamaannya apa? Yang pertama adalah memperoleh kebaikan. Siapa saja yang berbuat baik, dia akan mendapatkan nilai kebaikan, termasuk mengurus, memperlakukan anak yatim dengan baik. Maka kita akan dapat nilai kebaikannya. Bahkan di dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, man masaha ala ra'si yatimin lam yamsahhu illa lillah kana lahu
fi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat wa man ahsana ilaihi yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini. Ana wa huwa fil jannah kahataini. Wa farraqa baina usbu'aihi as-sabbabah wal wusta. Siapa saja yang mengusap rambut anak yatim, tidak mengusapnya kecuali untuk mencari ridho Allah, maka setiap lembar rambut yang dia lewati mengandung beberapa kebaikan. Dan siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, maka aku dan dia berada di dalam surga seperti ini. Seperti ini. Maksudnya apa? Dekat. Jari telunjuk, jari tengah itu dekat. Kalau begini kan jauh. Ini begini, dekat. Rasulullah memberikan isyarat dengan jari telunjuk sama jari tengah. Jadi, kalau kita memperlakukan anak yatim dengan baik, tunjukkan kasih sayang dengan mengusap kepalanya, maka setiap helai rambut yang kita usap itu ada nilai kebaikan. Jangan dipahami secara harfiah ini hadis. Wah, kalau begitu saya cari anak yatim, saya mau usap kepalanya biar supaya saya dapat kebaikan. Bukan begitu. Mengusap kepala itu kan ekspresi dari kasih sayang. Kalau udah menunjukkan kasih sayang, masa itu anak gak dikasih makan? Masa itu anak kita sia-siakan? Jadi orang yang diusap-usap kepalanya itu senang. Kucing coba, kucing diusap-usap kepalanya, senang gak tuh kucing? Senang. Apalagi burung diusap-usap kepalanya, senang gak? Senang. Itu begitu. Kucing, burung diusap kepalanya, makanya tuh kucing dikasih makan, tuh burung dikasih makan. Masa anak yatim diusap-usap kepalanya gak dikasih makan? Itu simbol. Nah, yang kedua, keutamaan yang kita dapat itu adalah melembutkan hati. Orang kan ada yang hatinya kasar, sehingga dia punya kebencian kepada orang lain, marah kepada orang lain. Bahkan ada yang marah kepada keluarganya sendiri, sampai membunuh anggota keluarganya sendiri. Oh, itu namanya orang yang hatinya keras. Nah, bagaimana melembutkannya? Ini dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa dulu ada seorang sahabat datang menemui Nabi. Lalu dia curhat kepada Nabi. Dia ngomong kepada Nabi tentang qaswata qalbihi, tentang hatinya yang keras. Dia merasa punya hati yang keras. Maka kata Nabi, imsah ra'sal yatim. Caranya, nah, dia kan pengen bagaimana supaya saya ini punya hati yang lembut. Nah, Nabi kasih cara dua. Kalau mau punya hati yang lembut, caranya dua. Apa itu? Imsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Terus wa'at'imil miskin. Memberi makan orang miskin. Itu kan menjadi ekspresi dari kasih sayang kita kepada orang lain. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua, memotivasi kita semua agar kita mau memperlakukan anak yatim dengan sebaik-baiknya. Kita sambung nanti pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.